Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imade Adi Sardana dengan NIM akhir 145 dari kelas A3. Di sini saya akan mempresentasikan materi programming. Nah, dalam topik pembahasan kali ini, saya akan bahas yang pertama ada pengertian, yang kedua ada proses program yang berisikan identifikasi masalah, konsep, dan skematik desain. Ketiga ada konsep arsitektur, yang keempat ada teknik presentasi konsep, 5 penyusunan program ruang, dan 6 analisis tapak. Pertama, pemrograman. Pengertian pemrograman. Pemrograman merupakan proses identifikasi dan pendefinisian kebutuhan dari suatu proyek dan mengkomunikasikan persyaratan-persyaratan dari klien ke dalam desain program. Program merupakan sekumpulan informasi spesifik yang berisi tentang persyaratan-persyaratan dari suatu kebutuhan, baik kebutuhan aspek isi maupun aspek wadah untuk diterjemahkan secara berurutan ke dalam aspek perencanaan dan perancangan, skema desain, pengembangan desain, dan desain akhir. Berikutnya ada proses program. Pertama ada identifikasi masalah, konsep, dan skematik desain. Nah, dalam programming, yang pertama ada identifikasi masalah, itu tahap awal dalam proses perancangan arsitektur. Pada tahap ini berisikan kumpulan-kumpulan data dan informasi-informasi permasalahan dalam perancangan arsitektur. Pada tahap ini perlu mencari apa saja yang dibutuhkan dan apa saja kebutuhan dalam pembangunannya. Yang kedua ada konsep desain. Nah, konsep desain ini dalam mewujudkan konsep desain di dunia arsitektur ini dapat diwujudkan baik dari segi desain eksterior maupun desain interior dari bangunan tersebut. Konsep desain lahir sebagai jawaban atas deskripsi, fungsi, dan tujuan dari sebuah bangunan arsitektur. Berikutnya ada skematik desain. Tahap skematik desain merupakan tahap yang masuk lebih dalam lagi karena pada tahap ini sudah dapat dihasilkan gambar berupa gambar arsitektur, gambar struktur, sistem utilitas, bangunan, serta gambar landscape. Pada tahapan ini bertujuan menetapkan karakteristik umum suatu rancangan bangunan seperti skala yang dikehendaki untuk memenuhi persyaratan-persyaratan program dasar, pengaturan tapak, dan perkiraan biaya. Pada umumnya, rancangan skematik disajikan pada klien berupa alternatif bagi klien, termasuk citra bangunan, ukuran, dan pengaturan ruang dan sirkulasi. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi pokok persoalan yang penting dan membuat keputusan awal sebagai dasar bagi terhadap berikutnya. Tahapan ini merupakan tahapan di mana arsitek mengidentifikasi konsep bangunan, rancangan skematik dapat disajikan berupa gambar-gambar sketsa ide, yaitu sebagai laporan sederhana atau sebagai presentasi visual dramatis. Nah, terdapat juga proses perencanaan arsitektur lainnya, tapi saya tidak akan menjelaskannya. Ada design development, construction design, bidding, dan construction administration. Nah, berikutnya ada konsep arsitektur. Konsep desain arsitektural adalah cara arsitek menanggapi sebuah kebutuhan desain dengan menerjemahkan ide-ide abstrak menjadi rancangan bangunan yang bisa terwujud. Nah, dalam konsep arsitektur ini terdapat bermacam-macam konsep. Yang pertama ada analogi, di mana analogi ini adalah persamaan atau penyesuaian antara dua benda atau hal yang berlainnya. Kita lihat seperti gambar di samping ini, gambar yang pertama ada konsep analogi, berikutnya ada metafora atau memperhatikan abstraksi, yaitu konsep yang mengidentifikasi hubungan di antara benda-benda. Yang ketiga ada konsep esensi atau hakikat. Hakikat merupakan hasil pertemuan dari identifikasi hasil permasalahan
Inti dari konsep hakikat adalah mencari suatu konsep mendasar dari sebuah perancangan. Nah, yang keempat ada pragmatik atau pragmatik. Konsep jenis ini menekankan pada upaya untuk mengidentifikasi permasalahan pada suatu proyek dan perancangan. Yang terakhir ada cita-cita. Cita-cita adalah konsep ideal yang dibawa sendiri oleh arsitek kepada masalah yang bersangkutan. Nah, berikut gambar-gambar konsep sesuai yang saya sudah bicarakan tadi. Nah, yang berikutnya ada teknik presentasi konsep. Nah, presentasi konsep merupakan bagaimana cara kita mempresentasikan konsep desain yang telah kita buat kemudian dipresentasikan kepada klien ataupun hal-hal yang harus dipresentasikan diperhatikan dalam presentasi konsep antara lain yang pertama ada ukuran dan orientasi di mana ukuran kita harus memperhatikan ukuran dan orientasi pada konsep yang akan dipresentasikan agar klien mudah mengerti. Yang kedua ada tata letak, mulai merencanakan tata letak tulis atau layouting pada presentasi. Yang ketiga ada akomodasi dan zonasi, pikiran tentang bagaimana cara agar kita agar audiens menavigasi presentasi apa yang ingin mereka lihat terlebih dahulu, bagaimana mereka akan memahami proyek dengan baik. Nah, berikutnya ada latar belakang. Latar belakang ini menjadi platform untuk menampilkan gambar sebagai fokus utama tanpa gangguan apapun. Berikutnya ada warna, di mana warna ini kita harus memperhatikan penyusunan warna atau bisa juga mood board agar terlihat menarik di mata klien. Berikutnya ada hierarki visual. Hierarki visual ini merupakan campuran dari dua teknik rendering warna untuk menarik perhatian dan meningkatkan kontras. Berikutnya ada program ruang. Nah, program ruang merupakan program yang berkaitan dengan aspek isi berupa informasi spesifik tentang ruang sebagai tempat pelaku menyelenggarakan kegiatan. Nah, dalam program ruang ini terdapat yang pertama ada kebutuhan dan jenis ruang, yang kedua ada hubungan ruang, yang ketiga ada kelompok ruang, yang keempat ada sifat dan syarat ruang, lima ada besaran ruang, enam ada organisasi ruang, tujuh sirkulasi ruang. Nah, program ruang. Yang pertama ada kebutuhan dan jenis ruang. Jadi saya akan jelaskan. Kebutuhan dan jenis ruang merupakan ruang-ruang yang dibutuhkan oleh setiap kegiatan dan ruang-ruang yang memiliki fungsi karakter yang sama dinyatakan dalam satu identitas. Yang berikutnya ada hubungan ruang, merupakan informasi yang berkaitan antara ruang satu dengan ruang yang lainnya didasarkan atas jenis ruang dan proses kegiatan. Berikutnya ada kelompok ruang, mengkelompokkan ruang ke dalam kelompok utama, penunjang dan pendukung sesuai dengan sistem fungsinya. Berikutnya ada sifat dan syarat ruang. Pertama ada sifatnya, sifat ruang yaitu karakteristik ruang berdasarkan kepentingan pelaku dinyatakan dalam sifat privat, semi privat, dan publik. Dan syarat ruang adalah kondisi yang dibutuhkan oleh setiap ruang berkaitan dengan fungsi ruang. Berikutnya ada besaran ruang, merupakan analisis terhadap kebutuhan luas masing-masing ruang yang didasarkan atas kapasitas ruang, peralatan, dan perlengkapan kegiatan. Berikutnya ada organisasi ruang, merupakan bagaimana menstrukturkan ruang berdasarkan atas proses kegiatan, jenis ruang, kelompok ruang, dan hubungan ruangannya. Yang terakhir ada sirkulasi ruang, merupakan alur pergerakan dari suatu kegiatan
Sirkulasi ruang ini mempertimbangkan 3 komponen utama, yaitu manusia, barang, dan kendaraan. Berikutnya ada analisis tapak. Analisis tapak merupakan analisis yang digunakan dalam suatu perancangan kota non-fisik dan digunakan juga untuk merumuskan program ruang berdasarkan karakteristik aktivitas pengguna dan aktivitas ruang. Dalam analisis tapak ini, yang pertama ada perhitungan kebutuhan site. Perhitungan kebutuhan site, kebutuhan luas ruang bangunan ditambah dengan pertimbangan koefisien dasar bangunan atau KDB untuk bangunan hanya berlantai 1. Biasanya dinyatakan dalam persen. Misal KDB sama dengan 50%. Atau koefisien lantai bangunan KLB untuk bangunan yang lebih dari 1 lantai. Biasanya dinyatakan dalam angka. Misalnya KLB sama dengan 1. Berikutnya ada penentuan alternatif site, beberapa site yang terletak pada kawasan atau wilayah yang sama, yang memiliki potensi suatu sesuai yang dibutuhkan oleh fungsi yang akan dirancang. Yang terakhir ada penetapan site terpilih. Nah, di mana penetapan site yang akan dipilih atau digunakan atau dimanfaatkan dengan cara yang sama dengan di atas. Penetapan site terpilih didahului dengan menyusun kriteria pemilihan. Yang kedua ada kondisi existing dan analisis site. Kondisi existing site adalah informasi spesifik terkait dengan keadaan dan keberadaan site terpilih. Pemahaman mendalam atas informasi tentang keberadaan dan keadaan site ini merupakan salah satu faktor penentuan tercapainya rancangan yang efektif untuk berhasil guna sesuai dengan tujuan perancangan dan efisien untuk berdaya guna sebagai dengan kebutuhan. Nah, ada juga urutan, ada juga gini apa namanya analisis site yang harus kita perhatikan. Yang pertama ada bentuk dan dimensi site. Yang kedua ada lingkungan sekitar site. Yang ketiga ada topografi, yang keempat ada klimatologi, kelima ada hidrologi, keenam ada geologi, itu ada trafik sekitar site, dan terakhir ada vegetasi site. Nah, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Terima kasih.